di era digital. Di zaman teknologi yang semakin maju ini, saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari era digital di zaman sekarang. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu dampak positif di era zaman globalisasi digital sekarang. Oke, seiring perkembangan zaman, dampak positif dari teknologi digital itu semakin pesat. Yang pertama, kita bisa mengakses internet dengan mudah, dan kita juga bisa mencari tugas-tugas dan mencari jawaban dari tugas-tugas kita juga gampang. Dan yang terakhir, kita juga bisa mempererat silaturahim dengan teman, saudara, itu juga bisa banget. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui video contoh dampak positif dari teknologi di era zaman digital sekarang. Silahkan menyaksikan. Nah, di balik dampak positif di era digital, itu juga ada nih dampak negatifnya. Dan menurut saya, dampak negatifnya juga banyak sekali. Nah, yang pertama, Gen Z atau anak-anak milenial atau anak kecil pun itu juga cenderung sering main handphone, sering main teknologi digital itu berlebihan hingga lupa waktu. Yang kedua, ada penyebaran berita hoax semakin banyak, dan terutama juga zaman sekarang itu berita hoax itu juga sering menyebar di mana-mana. Itu juga termasuk dampak negatif di era zaman digital sekarang. Yang ketiga, ada cyberbullying. Aduh, sayang sekali di era zaman sekarang itu banyak banget yang namanya itu pembulian, entah melalui perkataan dan bahkan sering melalui media digital atau media sosial. Nah, ini adalah satu contoh video tentang dampak negatif dari teknologi digital zaman sekarang. Nah, dari dampak positif dan negatif yang tadi saya jelaskan, saya ada satu solusi. Dan pasti juga kalian bertanya-tanya kan, bagaimana kita harus menanggulangi hal-hal seperti itu? Nah, saya akan menjawab. Jawabannya juga sederhana sekali. Yang pertama, kita harus menjadi pengguna teknologi yang baik dan bijak, dan kita juga harus menggunakan teknologi untuk kebaikan dan sebar-sebar informasi itu yang akurat dan yang benar, yang saling menghormati. Dengan begitu, kita juga bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beradab. Nah, contoh-contohnya juga, kita juga bisa membuat seminar-seminar tentang apa sih teknologi itu, cara membuat teknologi yang baik bagaimana, itu juga bisa dijadikan pelajaran seminar begitu. Dan juga bisa untuk membuat diskusi kelompok, itu juga bisa banget. Diskusi kelompok, terus kita juga bisa membedah satu-satu gimana cara menanggulangi dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, di sini video dari saya semoga juga bermanfaat. Nah, dari video yang saya jelaskan, semoga juga kalian paham dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan. Di era digital ini, mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas dalam bernavigasi di dunia maya. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan membangun Indonesia jadi lebih makmur. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kurang-kurangnya, tolong ditambahin di kolom komentar.